سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulillahi mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita mengikuti pengajian pagi ini, dan lebih utama lagi kita masih dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kemudian salawat berikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, bersyukur kita pada pagi ini, ya ini pagi yang minggu yang pertama ya di tahun 2024, Allah masih memberikan kita kenikmatan dan masih memberikan kita keistiqomahan untuk melaksanakan pengajian rutin ini. Alhamdulillah masih terus berjalan. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab yang kedua dalam buku Riyadhus Shalihin. Ya, ini kita akan memasuki tentang kajian babut taubah, yaitu pintu taubat. Pintu taubat. Qala ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib. Setiap dosa yang dilaksanakan maka kita wajib untuk bertaubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Jadi kalau maksiat yang dilaksanakan itu hanya berkenaan dengan hamba dan Allah semata, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, maka falaha salah satu syurut, maka syarat taubatnya ada 3. Syarat taubatnya ada 3. Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyah. Dia harus melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat tersebut. Jadi dia tidak akan melaksanakannya lagi. Dilepaskan semua, dilepaskan dari perbuatan maksiat tersebut. Wathani, dan syarat yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Harus menyesal telah melakukan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, watsalitsu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga, haruslah berazam, bertekad, berniat dalam hati dengan sungguh-sungguh alla ya'uda ilaiha, tidak akan kembali berbuat maksiat selama-lamanya. Itulah syarat untuk bertaubat apabila maksiat atau perbuatan yang maksiat yang kita laksanakan, yang kita lakukan berkenaan dengan manusia dan Allah saja. Contohnya apa itu? Tidak mengganggu orang lain. Misalkan dia membeli khamar, masuk kamar, terus dia mabuk di kamar sendiri sampai apa? Tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau dia mau bertaubat, 3 tadi, dia lepaskan dari perbuatan tadi. Kemudian yang kedua tadi, menyesal
telah melakukan perbuatan tersebut, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan yang ketiga bertekad tidak akan melakukan perbuatan mabuk tadi selama-lamanya. Itu syarat untuk bertaubat. Fa in fuqida ahadu tsalitsati lam tasihha taubatuhu. Apabila salah satu dari tiga tadi ada yang tidak dilaksanakannya, maka taubatnya belum sah. Taubatnya belum sah. Kemudian wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, apabila perbuatan maksiat tadi antara manusia dan manusia, fasyurutuhu arba'atun, maka syaratnya ada 4. Hadhihi salasah, yang pertama tetap yang tadi, yaitu dia melepaskan diri dari perbuatan maksiat tadi. Kemudian yang kedua, dia menyesal atas perbuatan maksiat tadi. Kemudian yang ketiga, berjanji dan berazam tidak akan kembali berbuat maksiat selama-lamanya. Ditambah lagi yang keempat, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, maka dia harus melepaskan dari hak saudaranya yang telah diambilkan, hak saudaranya yang telah diambilnya. Fa in kanat malan aw nahwihi raddahu ilaihi, apabila itu berkenaan dengan harta, maka wajib ia mengembalikan hartanya tadi. Misalkan dia mencuri, misalkan dia mengambil hartanya, maka dia wajib mengembalikan hartanya ke temannya tadi. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwahu. Atau kalau seperti hadda qadf, menuduh, misalkan orang menuduh hadda qadfin seperti menuduh berzina, itu kan, menuduh tanpa bukti, maka dia wajib meminta maaf, talaba afwahu. Wa in kana ghibatan istahallahu minha, kalau dia menggosip, mengata-ngatai dari belakang, menggunjing, ghibah, maka ia wajib meminta halal kepada yang ia gosipkan tadi. Datang ia ke sana minta maaf, aku telah menggibah kamu gini-gini, wajib, karena itu hak antara al-adami. Kemudian wajibu ayyatuba min jami'iz dzunub, maka kita ini wajib untuk bertaubat dari segala macam dosa yang telah kita lakukan. Dosa apa yang kita lakukan? Itu yang paling mengetahui dosa apa yang telah kita lakukan adalah kita sendiri. Kenapa? Karena tidak mungkin jarang kita melakukan dosa itu orang tahu. Jadi apa dosa apa yang telah kita lakukan hari ini, yang tahu adalah kita. Maka yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub, fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahlil haqq min dzalika dzanbi. Dari banyaknya taubat yang dari banyaknya dosa yang telah kita laksanakan, kalau kita bertobat sebagian, insyaallah Allah mengabulkan taubatnya. Tapi kalau kita tidak bertobat terhadap dosa sebagiannya, maka dosa yang belum kita taubati itu masih ada selama kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tazaharat dalailul kitab was sunnah. Banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah mengenai wa ijma'il a'immah, dan ijma' para ulama ala wujubit taubah, tentang wajibnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, semoga kalian termasuk orang-orang yang
beruntung. Ini Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat ke-31. Dan ada juga Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Hud, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kamu kepadanya. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya taubat. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Inilah pengantar tentang taubat. Taubat itu wajib bagi kita kapanpun untuk melaksanakan taubat. Banyak dalil, tadi sebagian dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya kita akan membaca beberapa hadis yang berkenaan dengan bab at-taubah. Hadis ke-13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min sab'ina marrah. Sabda Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, aku meminta ampun kepada Allah itu dan bertaubat kepadanya dalam satu hari aktsar min sab'ina marrah. Aktsar itu lebih banyak dari 70 kali beristighfar. Kita saja kalau beristighfar dalam sholat 5 waktu, biasa setelah zikir itu kita 3 kali ya, minimal 3 kali. Istighfar 3 kali, 3 kali 5, 15. Sehari baru 15 ya, kalau kali-kalinya. Ini Nabi beristighfar dan bertaubat itu lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Gimana lafaz istighfar itu? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bisa kalau lengkap, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lebih 70 kali. Kemudian hadis yang ke-14, wa anil Agharr bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, meminta ampun. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasul, bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Jadi 100 kali dalam hadis ini. Apakah hadis pertama dengan hadis kedua bertentangan? Tidak. Karena hadis pertama tadi mengatakan aktsar min sab'in, lebih banyak dari 70 kali. Hadis kedua mengatakan sebanyak 100 kali. Ya, tidak bertentangan karena hadis pertama memang jumlah 100 itu adalah lebih dari 70. Jadi kalau mau lebih banyak lebih bagus. Aktsar min mi'ata marrah, rawahu Muslim. Hadis yang ke-15, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimir Rasul, dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimir Rasul, yaitu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu
Allahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Allah itu sangat bahagia dengan taubat hambanya. Allah sangat bahagia dengan taubat hambanya. Min ahadikum saqatu ala bari, melebihi senangnya kita itu ketika kita berkuda di tengah padang sahara, kemudian kita terjatuh dari kuda kita, kemudian di atas kuda tadi kuda kita lari, kita terjatuh di padang pasir tandus, tidak ada apa-apa, kuda kita lari dan makanan kita itu ada di kuda, tergantung di kuda tadi. Jadi fi ardil falatin. Wa fi riwayatin, ada dalam riwayat lain, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi, Allah itu sangat bahagia dengan taubatnya hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika hambanya itu bertaubat kepada Allah, min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Ya, ini sebagai lebih bahagia Allah daripada bahagianya seorang hamba yang berkuda di atas di ardin falatin itu tanah tandus. Fanqalatat minhu wa 'alaiha ta'amuha. Kemudian dia terjatuh dari kudanya tadi, sedangkan bekal makanannya ada di kudanya. Tadi dia terjatuh, bekal makanannya ada di kudanya, kemudian kudanya lari. Wa ta'amuhu wa syarabuhu. Jadi sedangkan makanannya dan minumannya ada tergantung pada kuda tadi. Fa'ai asa minha, dan dia tentu kita sebagai manusia akan putus asa di padang tandus, bekal makan kita terbawa oleh kuda kita yang kabur, kita sendirian. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilaliha. Kemudian dengan putus asa kita datang ke sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Wa qad aisa min rahilatihi. Karena saking putus asanya terhadap kuda yang telah pergi tadi tidak akan kembali. Saking putus asanya. Fa bainama huwa dzalik, dan ketika ia sedang bersandar di bawah pohon dengan putus asa, id huwa biha qaimatan indahu. Tiba-tiba kuda tadi datang menghampiri kita dengan lengkap dengan makanan yang ada tergantung daripada kuda tadi. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah. Kemudian diambilnya tali kuda tadi, kemudian berkata dengan sangat gembira, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, akulah Tuhanmu. Itu karena saking bahagianya telah datang makanannya tadi. Saking bahagianya sampai kita salah ucap. Pernah kita salah ucap kan? Saking bahagianya kita salah ucap. Nah, saking bahagianya kita tadi, Allah lebih bahagia melihat hambanya yang bertaubat kepada Dia, kepada Allah. Jadi kita putus asa tadi karena makan kita hilang, tiba-tiba balik kembali. Saking bahagianya kita sampai salah ucap. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kenapa? Saking senangnya tadi. Saking senangnya sampai salah ucap. Allah lebih bahagia lagi dari itu melihat hambanya yang bertaubat kepadanya. Itulah maksud dari hadis ini. Jadi bahagia kita mendapat nikmat, bahagia kita mendapat kenikmatan, itu lebih lagi bahagianya Allah melihat hambanya yang bertaubat kepadanya. Kemudian hadis yang ke-16, An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul
Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Tapi sini kita tidak bisa mengimajinasi, tidak bisa mentafsirkan, mentakwilkan Allah punya tangan. Tidak. Ini maksudnya Allah membentangkan rahmatnya, Allah membentangkan tangannya bilaili pada malam hari liyatuba musi'un nahar, untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Tapi jadi tadi kita tidak boleh menafsirkan, mentakwilkan Allah mempunyai tangan. Maksudnya ini adalah Allah membentangkan rahmatnya, Allah membentangkan keampunannya, Allah membentangkan maghfirahnya. Untuk siapa? Untuk Allah membentangkan tangannya tadi pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Begitulah selanjutnya pada siang Allah membentangkan rahmatnya untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat di malam hari, dan pada malam hari Allah membentangkan rahmatnya untuk menerima taubatnya orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Begitu selanjutnya hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbit matahari min maghribiha, dari barat. Tadi kalau sudah terbit matahari dari barat tidak akan diterima lagi taubat. Rawahu Muslim. Dari sini Allah menggambarkan tidak akan bosan-bosannya terus menerima taubatnya hambanya itu. Pagi dibuka, istilahnya pagi dibuka pintu taubat untuk orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Malam hari buka lagi pintu taubat untuk orang yang berbuat maksiat di siang hari. Begitu selanjutnya. Artinya tidak pernah tertutup pintu taubat Allah itu. Tertutupnya kapan? Hatta tatul asyamsu min maghribiha. Kalau sudah terbit yang namanya matahari dari barat, itu tidak akan diterima taubat. Artinya telah datang hari kiamat. Hadis ke-17, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, sebelum terbitnya matahari dari barat, taballahu alaiha, maka Allah pasti akan memberikan taubat kepadanya. Jadi pintu taubat itu tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah tertutup. Pintu taubat Allah selalu terbuka selama-lamanya, selama kita masih hidup, selama belum terjadinya hari kiamat. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Ini hadis masyhur juga kita dengar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat hamba itu malam yugharghir. Apa yugharghir itu? Yugharghir sebelum napasnya sampai ke tenggorokan. Jadi selama dia masih bisa bernapas, selama masih bisa berucap-ucap, Allah menerima taubatnya. Sama seperti taubatnya Fir'aun.
Firaun dalam Al-Quran dia bertaubat enggak? Kalau kita baca itu, Inni amantu bi Rabbi Musa katanya. Tapi napasnya udah ditenggelam itu, udah sakaratul maut, dan apa istilahnya udah kalau banyak udah yaghalhir gitu. Jadi sebelum napas kita sampai ke tenggorokan, sebelum kita mati istilahnya, masih bisa kita bertaubat, maka Allah insya Allah menerima taubat kita. Taubat tadi apa tadi persyaratannya? Masih ingat? Ayyaqla 'alaiha, melepaskan diri dari semua perbuatan maksiat. Kemudian ayandam, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, ayya'zama ayya'uda 'alaiha, berazam, berniat sekuat-kuatnya tidak akan balik lagi ke perbuatan maksiat tersebut. Kalau berkenan dengan adami, maka ditambah satu lagi, mengembalikan hak-hak yang telah kita ambil dari adami tadi, makhluk adami, maksudnya itu. Jadi itulah tadi tentang taubat. Jadi taubat ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Tidak bisa kita bilang nantilah aku bertaubat kalau aku udah tua, nantilah aku bertaubat kalau aku udah berumur 40 tahun ke atas, nantilah aku bertaubat kalau aku udah punya cucu. Tidak, karena yang namanya taubat itu pintu taubat Allah kapan saja terbuka. Sedangkan usia manusia, kita tidak tahu kapan kita hidup. Bisa saja keluar dari sini pun kita nggak tahu apakah kita masih selamat atau tidak. Maka menyambung dari pembahasan kita sebelumnya, niat harus terus niat yang baik, jangan pernah kita berniat yang buruk. Kenapa? Karena kita tidak tahu langkah kita ini kapan ajal akan mendatang, kapan ajal akan menjemput. Begitu juga taubat. Taubat jangan menunggu tua, taubat jangan menunggu usia kita rentah. Tak sengaja kita berbuat dosa, langsung kita bertaubat. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan seketika juga kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau masih kalau bahasa kita apa? Taubat sambal ya. Taubat sambal, hari ini menyesal minta ampun, besok dilaksanakan lagi. Itu belum namanya taubatan nasuha. Ini ada hadis satu lagi, hadis yang ke-19. Ini hadisnya lumayan panjang. Wa an Zir bin Hubaish qala, dari Zir bin Hubaish berkata, ataitu Sofwan ibnu Asal, aku mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, as'alu anil mashi anil khuffain. Aku mendatangi Sofwan bin Asal, kata si Zir tadi, untuk bertanya tentang mashul khuffain, membasuh khuf. Kita ini di Indonesia tidak pernah pakai khuf ya, Ustaz ya. Khuf kita di Indonesia nggak pernah pakai ya. Ini biasanya di daerah yang sangat dingin khuf itu. Jadi kalau khuf itu kalau kita lihat di menutupi menutupi mata kaki, sepatu kulit yang tidak punya tapak, kemudian dia hanya menutupi mata kaki. Kita di sini tidak pernah, karena kita tidak pernah sedingin di daerah yang punya salju. As'alu anil mashi anil khuffain. Aku bertanya kepada Sofwan tentang membasuh khuf. Faqala ma ja'a bik ya Zir. Karena tadi si Zir datang ke Sofwan berkata, apa yang membuat engkau datang kemari wahai Zir? Faqultu,
ibtigha'al ilmi. Maka si Zir berkata untuk mencari ilmu. Maka dari hadis ini kita boleh datang kepada orang, kita boleh datang kepada ustadz, kita boleh datang kepada orang yang kita anggap alim gitu. Mengapain kau kemari? Mau bertanya tentang ilmu pengetahuan, bertanya tentang ini. Artinya kita mendatangi guru, mendatangi orang alim untuk bertanya tentang sesuatu. Ini jarang yang kita laksanakan nih. Apalagi zaman sekarang ini mendatangi guru itu jarang. Kita datang ke guru, Assalamualaikum, mau bertanya tentang ilmu, jarang. Tapi ini sesuatu yang baik dan telah dilaksanakan oleh para sahabat dan para tabi'in. Datang kita ke seorang guru, datang kita ke seorang alim untuk bertanya tentang sesuatu ilmu pengetahuan. Ma ja'abik yazir faqultu ibtigha'al ilmi. Faqultu, aku dikemari untuk mencari ilmu. Faqala innallaha tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Maka Sofwan bin Asal tadi berkata, sesungguhnya malaikat tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat itu mengembangkan sayapnya. Berarti dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya malaikat itu mempunyai sayap. Bagaimana bentuknya? Kita tidak tahu apakah sayapnya seperti sayapnya burung, seperti yang digambarkan oleh orang-orang sekarang. Kita tidak perlu berimajinasi seperti itu. Yang perlu kita ketahui dari hadis ini, memang malaikat itu adalah malaikat memiliki sayap. Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang pencari ilmu. Artinya malaikat itu memeluk, suka terhadap orang yang mencari ilmu. Fakultu, maka si Zir tadi berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu anil khuffain ba'dal ghaid wal baul. Si Zir tadi bertanya, ya Sofwan, masih menggelitik di hatiku ini tentang masalah membasuh khuf tadi, tentang membasuh khuf ba'dal ghaid, setelah keluar dari kamar mandi, wal bauli, setelah buang air kecil. Wa kunta imra'an min ashabin nabi, sedangkan engkau wahai Sofwan adalah sahabatnya Nabi. Fajitu as'aluka, maka dari itu aku datang kepadamu untuk menanyakan itu. Apa yang ditanyakan kita lanjutkan ke minggu depan, karena sudah terhidang makan kita, nanti konsentrasi kita pun tidak fokus. Semoga apa yang saya sampaikan tadi minimal terlewatlah di pikiran kita, minimal terlewatlah di hati kita. Jadi taubat itu ada 3 syaratnya. Pertama, melepaskan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, menyesal terhadap perbuatannya. Yang ketiga, berjanji sekuat-kuatnya dalam hati untuk tidak akan berbuat lagi. Yang keempat, kalau itu berkaitan dengan haknya sesama manusia, mengembalikan hak yang kita ambil, meminta kehalalan. Kalau kita menggibahnya, menggosip, kita minta maaf setelah menggosipnya. Kalau kita ada ambil hartanya, maka kita wajib kembalikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada berkahnya dan ada manfaatnya. Al-afu minkum, tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.